Semuanya, selamat Wayahkil ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Manusia Super. Kita masuk di part 60. Di awal video ini, di tengah gempuran Daniel Manske beserta dua rekannya, Semon sendiri tersenyum berkata, cuma dengan menjadi lebih cepat tidak akan membuat banyak perbedaan. Dasar kocak, ayo maju. Dengan begitu, Semon pun kembali bertahan di tengah gempuran Daniel Manske dan juga dua rekannya. Saking kuatnya Semon menahan semua serangan combo mereka bertiga. Daniel Manske sempat berpikir, mau dipikir berapa kali pun tameng itu benar-benar menjengkelkan. Dan setelah ia berpikir seperti itu, Daniel pun menggunakan super powernya untuk membuat tameng milik Semon terlempar dari tangannya. Hal itu membuat Semon yang tak menduganya seketika terkejut. Loh, hah? Dan di tengah keterkejutannya, kedua rekan Daniel Manske memanfaatkan hal itu untuk menyerang Semon. Das! Namun sayangnya, serangan mereka belum cukup kuat untuk bisa membunuh Semon saat itu juga. Dan yang ada malah membuat Daniel terkejut karena Semon masih bisa untuk menangkisnya meskipun dirinya tak lagi memegang tamengnya. Dan saat itu Semon memanfaatkan timing yang sangat pas di tengah mereka yang tak menduga jika ia masih bisa menangkis serangan kejutannya. Semon langsung memanfaatkannya, menyerang balik mereka dan mendapatkan 2 poin kill. Tersisa Daniel, satu rekannya, dan juga Suran sendiri. Di kala satu rekannya terbunuh oleh Semon, Daniel yang tak percaya dengan apa yang dilihatnya berkata, Semonyo, bagaimana kau bisa Semon pun menyelanya. Pepatah memang benar, orang akan berkembang ketika mereka tengah terpojok. Tentunya Daniel sendiri masih belum bisa mengerti akan hal itu. Namun rekannya kini langsung berlari ke arah Semonyo, berusaha membalaskan rekan setimnya. Namun di saat player champion akan menyerang Semon, Semon sendiri dengan santainya berkata, kalau kau sepenasaran itu, biar kutunjukkan padamu lagi. Setelah mengatakan itu, bertepatan dengan serangan champion, Semon pun menggunakan sebuah tameng dari auranya untuk menahan pukulan champion. Tentunya hal tersebut membuat pelatih Gabriel, bahkan pelatih yang mereka bertanya-tanya tentang tameng itu. Namun setelah menahan serangan player champion, Semon menyerang baliknya dan ia pun mendapatkan 2 poin kill. Mati kau! Sementara itu, Sura nampaknya tengah dikejar-kejar oleh ketiga player YSM, Cho Seung-ho, Lina, dan juga Sim Young-so. Di tengah pengejarannya, Cho Seung-ho mengambil alih perintah pergerakan, menggantikan Semonyo. Kita harus bergegas sebelum Suran memilihkan auranya. Sim Young-so. Di saat Young-so menyerang Suran dengan super powernya, Cho Seung-ho berpikir jika perkataan pemilik klub benar, Suran masih belum bisa mengendalikan Extension Ray miliknya dengan benar. Berarti kami punya kesempatan untuk menang. Sesuai dugaannya, di saat super power milik Sim Young-so akan tiba di depannya, Suran pun menggunakan super powernya untuk menghalau super power Sim Young-so, sekaligus menghentikan pergerakan dan kembali bergerak melewati tembakan panah dari Lina. Saat itu Suran berpikir, lagi aku menyia-nyiakan Extension Ray lagi. Aku bisa lebih banyak memanfaatkannya jika aku bisa mengendalikannya. Tapi ini berbahaya. Tidak, aku sudah bilang padanya bahwa selanjutnya akan berbeda. Aku telah berlatih berkali-kali demi memenuhi janji itu. Langkah demi langkah, dengan hati-hati, akan kuakui bahwa sebagai manusia, kapasitasku itu terbatas. Akan kutunjukkan pengendalianku padamu. Setelah berpikir seperti itu, Suran pun menghentikan larinya, di mana ia menyambut kedatangan Lina
yang mengarahkan busurnya ke arahnya. Dan saat Lina menembakkan busurnya, Suran mengkontornya dengan Extension Ray. Melihat hal itu, Cho Seung-ho pun berusaha mengganggu penglihatan Suran menggunakan Vision Disruption. Meski begitu, serangannya masih bisa melesat dengan hebat, bahkan membuat Lina merinding berpikir, astaga, kekuatan yang luar biasa. Meskipun Lina berhasil menghindari serangan itu, Suran sendiri berpikir Lee Na-yeon dan Cho Seung-ho sama-sama memiliki kekuatan serangan yang hampir nol. Kalau begitu, hanya ada satu target untuk dibidik. Targetnya itu adalah tentu Sim Yung-so. Ternyata di belakang Lina adalah Sim Yung-so. Dan ketika Lina menghindar serangan ekstensinya itu, Sim Yung-so yang terhalang oleh Lina tak bisa menghindarinya, dan ia pun terbunuh di tangan Suran. Kau pikir kau bisa menghindarinya? Aku hanya tidak menargetkanmu. Melihat Sim Yung-so yang dikirim kembali ke lobi, Cho Seung-ho yang masih belum mengerti tentang strategi Suran berkata, tunggu, padahal aku sudah menggunakan Vision Disruption. Suran membalas, apa kau bodoh? Output maksimum Extension Ray tidak memerlukan target yang detail. Itu akan menghancurkan segala yang ada di hadapanku. Setelah mengatakan itu, Suran kembali menggunakan superpowernya Extension Ray, di mana ia dengan mudah menghabisi Lina. Di sisi lain, tinggallah Summon yang berhadapan dengan supporter Daniel Mansky. Oh ya, jadi tinggal kau saja yang masih hidup, supporter. Daniel membalas. Ini pertama kalinya aku tahu bahwa Anda punya teknik seperti itu. Summon menimpali. Wajar saja, karena ini pertama kalinya aku menggunakannya. Di saat Summon menyombongkan teknik barunya, Daniel bertanya, wah, aku penasaran, apakah itu mampu menahan Extension Ray milik Suran atau tidak? Dengan sombongnya, Summon membalas, ya, entahlah. Namun, setelah ia mengatakan itu, tiba-tiba saja Summon dikejutkan ketika Daniel menggunakan superpowernya untuk mendorong Summon. Bersama dengan yang berkata, apa kau penasaran? Akibat dorongannya, Summon pun terpental mundur dan tiba di jalur tembakan Extension Ray milik Suran. Meski awalnya Summon tak menyadarinya, dirinya langsung tersadar ketika melihat sebuah cahaya tepat di samping kirinya dari arah tower utama dungeonnya. Suran sendiri yang telah mengerahkan semua auranya berteriak, semuanya matikah! Kita mundur ke beberapa bulan yang lalu, saat dimana Neng Pietro yang tengah berlatih diganggu oleh Summon. Kau bilang kita membutuhkan sebuah metode latihan yang bisa melampaui batasan manusia. Summon membalas, iya, memang bagus kita bisa merenovasi ruang rahasia milik Hagi Priest kuno untuk dijadikan tempat berlatih. Untuk aspek-aspek fisik seperti strength dan dexterity, kita masih bisa meningkatkan batasannya. Tapi bagaimana kita bisa melatih aura agar melampaui batasan manusia? Aura yang melampaui standar manusia, aku bahkan tidak bisa merasakannya. Haruskah aku memanggang ubi menggunakan aura sepertimu? Mendengar hal itu, Neng Pietro menimpali. Apa yang kau bicarakan? Kau ini sudah melampaui batasan manusia, Semonyo. Perangkat yang menyerap aura di dalam tempat berlatih itu ada di sana, bukan tanpa alasan. Dengan terus berjaga-jaga agar tidak kehabisan aura, tanpa kau sadar, kau sudah belajar untuk mengendalikannya secara mendetail. Secara tidak sadar, kau sudah mengendalikan aura. Itu mustahil dilakukan oleh manusia biasa. Lalu, langkah berikutnya adalah ini. Kau lihat kan? Ini bukanlah sesuatu yang manusia sebut sebagai superpower. Ini hanyalah aura yang berputar dengan cepat dan kuat. Bagaimanapun, ini adalah kemampuan yang mustahil dimiliki oleh manusia. Kami, para Underworlder, menyebutnya Aura Seal. Kita kembali ke masa sekarang, di mana Summon
menggunakan Aurasil untuk menahan superpower Suran Extinction Ray. Dan setelah menahannya beberapa detik, Summon pun terpental dari jalur Extinction Ray-nya. Melihat Summon terjatuh begitu hebat, Suran dan juga Daniel Manske bertanya-tanya apakah pertarungannya sudah berakhir. Namun sayangnya mereka dikejutkan ketika melihat Summon yang telah kembali bangkit dan hanya mengoceh tentang rasa sakit di pinggangnya. Aduh, astaga, pinggangku. Melihat Summon yang seperti itu, Daniel Manske yang terkejut berteriak, "Dia baik-baik saja." Summon pun meludah menuturkan, "Cih, baik-baik saja bapakmu. Kau tidak lihat aku sedang berdarah? Kalau itu mengenaiku secara langsung, pasti aku sudah mati. Aku bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun." Suran pun kini mendekat ke sekitar Summon, lalu membalas, "Ya, kau sudah menggunakan aura sebanyak itu. Kau tidak akan bisa menghindari ini. Ini kemenanganku." Summonyo bersamaan dengan Summon yang menimpali. Lah, kocak. Suran merasakan ada sesuatu yang menancap di perutnya. Dan ternyata itu adalah tombak Summonyo, di mana Summon melemparkan tombaknya setelah Chosungo mengisi auranya. "Kembali sini, tombakku. Amplify Throw." Untung saja aku sempat menggunakan Amplify pada throw tadi. Aku bisa melakukannya karena auraku sudah pulih. Di tengah tubuhnya yang semakin menghilang, Suran yang sangat terkejut berkata, "Chosungo, dari mana kau datang? Mustahil. Aku yakin aku sudah mengalahkanmu bersamaan dengan Linayon." Sungo menimpali, Itu rahasia perusahaan." Summon meliriknya menekankan, "Hei, itu kan bukan Vision Disruption. Sudah kubilang, jangan gunakan itu." Chosungo membalas, Aku akan kena marah kalau pemilik klub sampai mati kan?" Summon melanjutkan, "Ya, memang ini salahku juga. Aku tak menyangka Suran dengan mentalnya yang lemah itu mampu mengendalikan Extinction Ray dengan benar dalam waktu yang singkat ini. Sebenarnya bagaimana cara Sungo bisa selamat dari tembakan superpower Extinction Ray milik Suran? Kita mundur pada saat dimana Chosungo tengah menerima latihan ekstrim dari Summonyo. Bahkan setelah mendapatkan Vision Disruption sekalipun, pelatihannya masih terus berlanjut. Keinginannya untuk terus bersembunyi dari Summonyo kian berlanjut dan menjadi kenyataan. Saat itu Chosungo mendapatkan sebuah kemampuan baru, Super Power Invisible, di mana ketika Sungo tidak bergerak, tidak bersuara, dan tidak bersentuhan dengan makhluk hidup, ia akan menjadi tidak terlihat. Super powernya muncul setelah dirinya begitu ingin bersembunyi dari Summonyo, seakan-akan hidupnya bergantung pada itu. Melihat wajah Sungo yang ketakutan begitu mengingat latihan neraka bersama Summonyo, rekan playernya hanya bisa bergumam, "Sungo, latihan macam apa yang sudah kau lakukan?" Kini setelah Suran telah terbunuh, Daniel pun mengangkat tangannya menuturkan, Aku tidak bisa melakukan apapun sendirian. Aku menyerah." Namun sebelum Daniel menyelesaikan kalimatnya, tombak Summonyo telah melesat menggores pipinya. Bersama dengan Summonyo yang membalas, "Tidak ada kata menyerah. Kau mungkin bisa mulainya semaumu, tapi kau tidak bisa mengakhirinya semaumu juga." Dengan begitu, Daniel pun disiksa oleh Summonyo, di mana ia mengejar-ngejarnya dengan dilempari tombak-tombak miliknya. Dan video ini pun diakhiri dengan begitu, latihan tanding antara YSM dan Berlin Blitz kini berakhir, di mana YSM memenangkan latih tandingnya. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.